Memang ternyata waktu juga yang membatasi pemakalah ya, tapi nanti akan kita sambut dengan hangat dengan diskusi yang banyak pertanyaan ya. Silakan semua peserta menyiapkan pertanyaan terbaiknya. Peserta berikutnya Istiqomah dan Jamiatul Huda akan menyampaikan makalah dengan judul Wacana Perempuan dan Poligami dalam Novel Layangan Putus karya Mami ASF. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan terakhir ini kami akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Wacana Perempuan dan Poligami dalam novel Layangan Putus karya Mami ASF. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Jamiatul Hamidah MPD dan teman saya Ibu Istiqomah MPD, kami dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Alasan kami untuk kenapa memilih novel Layangan Putus ya untuk kami presentasikan pada hari ini. Yang pertama adalah isu poligami. Menurut kami saat ini adalah sebuah isu yang menarik atau sempat pernah trending karena adanya novel ini yang sampai melahirkan The Series gitu ya. Dan ini jadi topik yang menarik untuk dibahas. Kemudian di dalam novel ini kami melihat ada satu kesalahan ya yang terjadi dalam pelaku poligami, yaitu kebanyakan atau dalam novel itu sendiri suami melakukan poligami tetapi tidak meminta izin terlebih dahulu untuk menikah lagi dengan untuk yang kedua seperti itu. Nah, kami juga melihat ya pada saat ini perempuan ketika menghadapi suatu permasalahan rumah tangga, terutama dalam permasalahan poligami ini, tidak lagi diam, namun dia lebih memilih untuk menyuarakan apa yang terjadi di dalam rumah tangganya melalui tulisan-tulisan, terutama media sosial. Nah, salah satunya adalah Layangan Putus ini yang awalnya lahir dari cerita-cerita yang dipublikasikan di Facebook pada tahun 2019. Lalu kemudian pada tahun 2021 terbit dalam bentuk novel serta dalam series ya. Nah kemudian alasan kami mengangkat topik ini adalah karena cerita ini banyak mendapat simpati dari para pembaca, terutama kepada tokoh utama yaitu Iman, dan juga ada apa istilahnya ya yang jargon itu ya yang viral gitu, ada kalimat-kalimat yang sering dicetuskan seperti it's my dream gitu. Nah selanjutnya dalam makalah kami ini, teori yang kami gunakan adalah konsep Laclau dan Mouffe, yaitu adanya pembagian tentang titik nodal, mitos, dan penanda utama yang secara kolektif disebut dengan penanda utama dalam organisasi wacana. Yang kedua yaitu konsep jalinan kesepadanan, mengacu pada investasi penanda utama dengan makna. Yang ketiga, konsep-konsep tentang identitas, formasi kelompok, identitas, dan representasi. Dan yang keempat, konsep-konsep untuk analisis konflik, penanda, pengembangan, antagonisme, dan hegemoni. Untuk selanjutnya, teman saya, Ibu Istiqomah MPD akan memaparkan hasil analisis data dan pembahasan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Berikut adalah analisis sederhana yang saya lakukan dengan teori analisis wacana Laclau dan Mouffe. Ini sederhana karena saya bagi tiga, ada titik nodal,
medan kewacanaan dan pengakhiran. Ya, yang di sini bisa dilihat salah satu potongan paragraf dari novel Layangan Putus karya Momi ASF. Jadi sebelumnya ya saya jelaskan bahwa ada perbedaan antara series yang It's My Dream itu dengan novel yang ditulis. Jadi perbedaannya itu kalau novel itu dia melakukan poligami. Nah kalau di series dia lebih dominan kepada perselingkuhannya gitu. Jadi mungkin yang lebih terkenal adalah yang seriesnya gitu. Padahal kalau kita baca novelnya itu novel Islami gitu, yang latar belakangnya Aris itu sangat mengetahui agama gitu. Nah di sini ada potongannya di halaman 221. Bagaimana aku bisa membangun surga bersama suamiku? Bagaimana aku bisa di sisa waktuku untuk bekerja sama dengannya, mengabdi kepadanya, sementara ia tak menghormatiku. Nah, jadi dalam novel ini memang dia sempat menjalani yang namanya poligami selama 1 tahun gitu. Jadi Kinan ini sudah berusaha gitu selama 1 tahun untuk terbuka, menerima siapa perempuan itu dan juga menerima suaminya. Namun ternyata dia tidak bisa bertahan. Nah, di sini titik nodalnya adalah tokoh yang terlibat, Kinan, Aris, dan istri kedua. Kemudian medan kewacanaannya seperti yang di judul ya adalah poligami dan perempuan. Kemudian pengakhiran itu sudut pandang seorang perempuan yang terluka karena pelaku poligami yang dirasa kurang adil dan kurang bijak dalam memperlakukan istri-istrinya, serta diminta untuk memaklumi perempuan lain yang hadir di tengah-tengah mereka. Jadi sudah berusaha gitu ya untuk Kinan ini menerima istri keduanya Aris gitu. Kemudian yang potongan yang kedua masih sama ya. Sejujurnya aku tak antipati terhadapnya. Aku memiliki beberapa teman kajian yang juga merupakan praktisi poligami. Nah di sini terlihat bahwa memang Kinan ini juga terbuka tadi ya, dia ingin belajar juga bagaimana sih sebenarnya poligami yang benar itu, karena mungkin mereka di sini diceritakan mempunyai 4 orang anak gitu. Kemudian sumber titik nodalnya adalah masih Aris, Kinan, dan istri keduanya. Oh sisa 3 menit lagi. Baik, mungkin langsung ke kesimpulan. Ya, pembahasan di sini dari hasil penelitian kecil yang kami lakukan itu terdapat 27 paragraf. Jadi memang novelnya ini alurnya adalah mundur gitu. Alur maju kemudian alur mundur. Jadi dia bercerita dulu berpisah gitu ya, baru melaksanakan poligaminya itu. Terdapat 27 paragraf dan lebih dominannya adalah poligami dibanding mungkin dia mengangkat tentang perempuannya gitu. Nah ini mungkin keterbatasan terakhir kesimpulan, itu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian kami ini, karena wacana itu ya sifatnya tidak tetap, jadi bisa berubah multiplas makna yang ada pada medan kewacanaan. Jadi selanjutnya adalah mungkin kekurangan bisa ditambahkan dengan teori-teori wacana yang lain yang bisa disempurnakan nanti. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi?